Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah akan memaparkan tugas manajemen tanaman perkebunan yang diampu oleh Ibu Ambar Susanti SPMP. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muziza, Nurul Anisa Soleha, dan Dini Romalboni dengan judul Manajemen Budidaya Tanaman Kopi. Asal-usul kopi. Menurut William H. Oakers dalam bukunya All About Coffee 1922, kata kopi mulai masuk ke dalam bahasa-bahasa Eropa sekitar tahun 1600-an. Kata tersebut diadaptasi dari bahasa Arab khahwa, mungkin tidak langsung dari istilah bahasa tetapi melalui istilah Turki, kahve. Di Arab sendiri, istilah khahwa tidak ditunjukkan untuk nama tanaman, tetapi merujuk pada nama minuman. Para ahli meyakini kata khahwa digunakan untuk menyebut minuman yang terbuat dari biji yang diseduh dengan air panas. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa khahwa awalnya merujuk pada salah satu jenis minuman dari anggur. Klasifikasi dan botani tanaman kopi dapat diambil dari materi Freddy Kurniawan bahwa klasifikasi tanaman kopi berdasarkan tingkat taksonomi umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kingdom, yang kedua subkingdom, yang ketiga superdivisi, yang keempat divisi, yang kelima subdivisi, dan yang keenam kelas, yang ketujuh ordo, yang kedelapan famili, yang kesembilan genus, dan spesies. Morfologi tanaman kopi. Morfologi tanaman kopi terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama adalah akar. Tanaman kopi memiliki sistem perakaran tunggang yang tidak rebah. Perakaran tanaman kopi relatif dangkal, lebih dari 90% dari berat akar terdapat lapisan tanah 0,30 cm. Yang kedua, batang. Batang tanaman kopi merupakan tumbuhan berkayu, tumbuh tegak ke atas dan berwarna putih keabu-abuan. Pada batang terdiri dari dua macam tunas, yaitu tunas seri atau tunas reproduksi yang tumbuh searah dengan tempat asalnya, dan tunas legitim yang hanya dapat tumbuh sekali dengan arah tumbuh membentuk sudut nyata dengan tempat aslinya. Yang ketiga, daun. Daun berbentuk menjorong, berwarna hijau dan pangkal ujung meruncing. Bagian tepi daun bersipa karena ujung tangkai tumpul. Pertulangan daun menyirip dan memiliki satu pertulangan terbentang dari pangkal ujung hingga terusan dari tangkai daun. Yang keempat, bunga. Bunga pada tanaman kopi memiliki ukuran relatif kecil. Mahkota berwarna putih dan berbau harum semerbak. Kelopak bunga berwarna hijau. Yang kelima adalah buah dan biji. Buah tanaman kopi terdiri dari daging buah dan biji. Daging buah terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan kulit luar, lapisan daging, dan lapisan kulit tanduk yang tipis dan keras. Dapat diambil dari materi Entusias Coffee bahwa karakteristik semua spesies kopi adalah sebagai berikut. Manfaat tanaman kopi: yang pertama tanaman obat, yang kedua tanaman pewarna, yang ketiga tanaman kayu, yang keempat tanaman hias. Syarat tumbuh tanaman kopi adalah ada 4 syarat, yaitu varietas, iklim, kualitas tanah, kesesuaian lahan. B. Budidaya tanaman kopi. Yang pertama, penyediaan bibit. Yang kedua, persiapan lahan. Yang ketiga, pembibitan atau penanaman. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit utama.
Hama dan penyakit pada tanaman kopi. Yang pertama, nematoda parasit. Yang kedua, hama penggerek tanaman kopi. Sedangkan penyakit tanaman kopi antara lain, yang pertama penyakit karat daun pada tanaman kopi, yang kedua penyakit bercak daun Cercospora, yang ketiga penyakit jamur upas. Untuk pengendalian penyakit, yang pertama menggunakan bakteri jamur dan nematoda predator, yang kedua menggunakan parasitoid Cephalonomia stephanoderis dan jamur patogen. Yang ketiga menggunakan fungisida Diten M45. Yang keempat penyemprotan dengan Bafistin 50 WP 0,2%. C. Panen dan pasca panen. Yang pertama, panen dilakukan dengan pemetikan. Pemanenan buah kopi yang umum dilakukan dengan cara memetik buah yang telah masak pada tanaman kopi, yaitu sekitar usia 2,5 sampai 3 tahun. Buah kopi yang matang ditandai dengan perubahan warna kulit buah, yang awalnya hijau tua menjadi kuning atau merah. Yang kedua, pasca panen dibagi menjadi dua: tahapan pengolahan kopi secara basah, yang kedua tahapan pengolahan kopi cara semi basah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.